Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi May Day harus menjadi milik bangsa. Kalau buruh tidak turun 1 Mei, artinya buruh memang layak ditindas. Kalau kita mau memulai tadi revolusi, startingnya dari sekarang, mari kita saling memahami gerakan rakyat itu sendiri. Jangan terilusi atau terjebak dengan rayuan dari pemerintah dan aparat untuk aksi 1 Mei dengan acara lomba-lomba atau acara hura-hura atau May Day Fiesta. Adalah memang problem yang paling mendasar adalah problem ideologi. Jadi kalau orang berbicara demokrasi, faktanya nggak ada demokrasi. Jadi masih sangat mungkin untuk kita ada di dalam satu barisan yang sama dalam aksi 1 Mei nanti gitu ya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Sebenarnya kalau bicara buruh ya bicara bangsa lah sebetulnya, semua orang kerja. Jadi kalau mahasiswa nggak mau ikut sama buruh ya bodoh namanya. Ketemu mahasiswa bodoh ini kamu bodoh kamu tuh besok ditindas kok kamu ikut May Day gitu. Ya, saya itu harus dipastikan dulu. Jadi petani ya kerja juga, semua kerja ini. Jadi May Day harus menjadi milik bangsa, bukan milik kaum buruh yang per definisi buruh doang gitu loh. Dan buruh itu juga bukan hanya yang blue collar, tapi semua orang itu yang di bawah direksi dan komisaris namanya buruh. Karena orang Indonesia ini suka mentang-mentang udah gajinya gede sedikit tuh paling menghina atau menganggap enteng penegarakan buruh. Tolol juga itu. Pas menengah berjuasi tolol itu. Jadi gaji 100 juta, 50 juta, 70 juta, udah ngerasa diri hebat. Kami udah keluar dari kelas 10, tidak. Mereka tuh gajinya besar, begitu ada undang-undang Omnibus Law, bedanya bisa 1 miliar juga pas pesangon gitu loh Pak. Itu banyak kejadian di kami, banyak lah di SPSI ya, di SPSI yang perusahaan-perusahaan SPSI itu ketika dia pensiun loh kok bedanya 500 juta, 700 juta. Karena undang-undang yang lama tidak dipotong sampai sebesar itu, dengan undang-undang yang baru Omnibus Law ternyata dipotong. Jadi orang-orang seperti itu harus sama-sama mengendorse atau mendorong atau ikut serta dalam gerakan 1 Mei. Itu kira-kira gitu Tuan Ilham. Jadi semua harus ikut. Kalau nggak ikut ya memang sudah takdir dari Sabana orang-orang itu untuk ditindas terus. Jadi kalau mahasiswa tidak turun 1 Mei memang mahasiswa itu layak ditindas. Kalau buruh tidak turun 1 Mei artinya buruh memang layak ditindas. ABK tidak turun 1 Mei layak ditindas. Ya, jadi yang membuat kita tidak ditindas itu karena kita melawan, bukan membiarkan. Karena itu saya mencanangkan ini kita semua lah. We start revolution dengan 1 Mei. Ya, perubahan apapun kita start di situ. Jadinya kapan kita nggak tahu, tapi ide revolusi, ide perubahan yang real, nyata itu harus kita mulai kobar-kobarkan di berbagai bidang. Tuan Ilham yang amat terhormat. Jadi saya rasa itu semoga Partai Buruh juga menjadi partai yang revolusioner, ya kan? Partai yang jangan terlalu banyak ngobrol sama kaum berjuasi, ya. Tapi ngobrol lah dengan PUK, basis-basis buruh yang memang merindukan perubahan. Kira-kira begitu Tuan Ilham yang amat terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 1 Mei, saya pikir momentumnya tepat ya untuk terjadi konsolidasi gerakan rakyat yang lebih luas. Saya sepakat soal tidak bicara soal segmentasi gerakan. Secara substansial mungkin memang kita perlu memahami setiap gerakan itu punya sejarah dan tumbuh kembang sendiri. Tetapi dalam konteks memperingati May Day, 1
salah satu komponen dari Gerakan Reforma Agraria KPA akan turun bersama serikat-serikat tani ya. Untuk May Day tahun ini kemarin identifikasi per hari ini kurang lebih 300 petani dari Pangandaran, Ciamis, Garut, Tasik, Sukabumi, Indramayu yang akan turun gabung di May Day. Nah, artinya itu secara kontribusi kami dari Gerakan Reforma Agraria. Yang kedua, merespon tadi beberapa pertanyaan, berapa respon saya pikir. Ya, saya pikir begini kawan-kawan, ketika kita selalu membicarakan soal konsolidasi gerakan, persatuan, menurut saya kawan-kawan juga perlu memahami sejarah dan tumbuh kembangnya gerakan itu sendiri. Tadi misalnya kenapa kita tidak berbicara nelayan, tentu perspektif kita sebagai gerakan rakyat, tentu kita perlu berbicara sudah statusnya di mana gerakan nelayan itu sendiri. Karena kalau berbicara dalam konteks kita misalnya di Gerakan Reforma Agraria, salah satu aktor yang untuk mendorong perubahan di bidang agraria itu adalah nelayan. Kita sudah berproses dari sejak mendorong bagaimana memastikan nelayan, termasuk wilayah tangkapnya, tidak hanya daratan, itu untuk masuk menjadi subjek prioritas reforma agraria. Tetapi ketika gerakannya nggak tumbuh, maka nggak ada kaki untuk mengimplementasikan praktek di lapangan. RA bagi nelayan itu semacam apa? Jadi menurut saya tugas kita sebagai gerakan yang sadar perlu persatuan, perlu konsolidasi. Tentu bagaimana ini kita sama-sama ikut memperkuat gerakan nelayan. Gerakan nelayan juga beragam teman-teman. Ketika kita bicara gerakan nelayan tradisional, masyarakat adat yang melaut, kemudian petambak garam atau ABK, itu kan beragam ya, dia punya identitas gerakan sendiri, tumbuh kembangnya, sehingga kalau kita mau bicara persatuan, kita perlu saling memahami itu. Nah, di sisi lain ya kalau tadi banyak bicara soal kelas pekerja, ini juga sama sebenarnya, bagaimana memahamkan gerakan masyarakat sipil secara luas tentang kelas pekerja dan gerakan rakyat lainnya. Saya pikir kalau bicara petani, dalam konteks petani merdeka yang memimpikan, mencita-citakan punya tanah, maka istilah kelas pekerja itu nggak masuk. Nah, sehingga jangan sampai gerakan rakyat itu sendiri melakukan diskriminasi terhadap gerakan rakyat yang juga beragam. Saya sepakat tidak lagi ego sektoral, tetapi segmentasi substansial itu juga harus dipahami kawan-kawan. Buruh tani dengan petani pemilik tanah itu tentu berbeda. Dia mungkin kalau buruh tani itu masih ada relasi pemilik tanah, majikan pemilik tanah dengan buruh yang menggarap tanah orang lain. Tetapi ketika berbicara kelas petani yang memperjuangkan hak atas secara penuh, maka konteks kelas pekerja nggak masuk di dalam itu. Nah, ajakan saya adalah mari kita saling memahami, karena syarat dari tadi konsolidasi gerakan rakyat yang meluas, kalau kita mau memulai tadi revolusi, startingnya dari sekarang, mari kita saling memahami gerakan rakyat itu sendiri, sehingga apa yang sering kita cita-citakan melawan kapitalisme, melawan neoliberalisme dan lain sebagainya, itu menurut saya itu tidak menjadi utopis lagi, tapi betul-betul kita mengakar, melakukan satu merajut, menjahit pelan-pelan saja, nggak perlu berambisi juga, karena kalau ditarik terlalu keras, kadang-kadang kita bubar jalan, konsolidasinya banyak, obrolannya banyak, dan seterusnya. Jadi ajakan saya, startingnya May Day kita bisa menjadi batu uji. Kemarin ajakan digebrak, termasuk usulan kami adalah, ayo kita May Day kali ini nggak boleh misal-misal lagi deh. Kita bisa bersepakat di level mana, di mana gerakan May Day itu bisa meluas, tidak ada lagi aliansi-aliansi yang terpecah gitu. Nah, pasca May Day-nya menurut saya kita perlu bicarakan secara substansial, proses-prosesnya semacam apa. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih plus untuk Bu Dewi. Jadi ada aksi bersama dan mungkin nanti konsolidasi pasca May Day itu jadi penting. Silakan, Bung Sunar. Konsolidasi gerakan rakyat itu sebenarnya bukan baru dimulai sebenarnya. Iya, Tapi ya misalnya saya sendiri aja kan, kalau ketemu Bung Boeng itu di berapa? 2000 ya tahun 2000-an mungkin. Kurang lebih 99 lah, pasca 98. Dan masing-masing kan ada organisasinya gitu. Daeng belum ada. Udah. Mahasiswa ya. Ya kita berjibaku juga, maksudnya membangun
aliansi-aliansi itu jatuh bangun gitu. Ya dari mulai dulu itu ada namanya Komite Aksi 1 Mei, Komite Anti Penindasan Buruh, ABM punya sejarah nih. Bung Jumhur ini juga terlibat. Pernah pendudukan Bundaran HI. Mei tahun 2006 atau 2007 sampai pendudukan Mei terbesar ya. Pasca 65 mungkin. Itu tuh orangnya. Ya. Upaya itu dilakukan gitu. Konsolidasi gerakan rakyat gitu. Tapi ya kita jatuh bangun. Terjadi fragmentasi yang luar biasa juga. Nah, gerakan rakyat, katakanlah organisasi masyarakat, ya, ada juga organisasi non pemerintah atau NGO. Nah, NGO sendiri kan nanti juga punya peran penting juga, tapi juga ada peran yang mungkin melemahkan juga. Dan ini perlu juga direfleksikan. Karena banyak kawan-kawan NGO itu yang banyak bekerja untuk programnya di lembaganya itu, tapi lupa untuk bagaimana mengorganisir gerakan rakyat, ya, menjadi atau menuju ke kesadaran politik. Ya. Karena kan kalau banyak latar belakang kawan-kawan di NGO itu adalah kawan-kawan aktivis gerakan rakyat. Nah ini yang barangkali nanti juga kita terus-menerus nih kita suarakan juga, ya, ada pengingat kepada kawan-kawan di NGO dimanapun. Ya. Dan untuk organisasi-organisasi gerakan rakyat, baik serikat buruh dan organisasi-organisasi yang lain, ya mungkin dalam beberapa tahun itu kalau saya pikir juga semua juga berupaya untuk bagaimana menyatukan menjadi sebuah perlawanan bersama, perjuangan bersama gitu. Tapi ya nggak tahu apakah soal kedewasaan, apakah soal situasi internal, eksternal dan lain sebagainya. Tapi memang nyatanya sampai sekarang ini kita belum bisa menjadi konsolidasi yang kuat, gitu. Menjadi konsolidasi yang kuat dan kita berhasil memenangkan perjuangan. Taruhlah kemarin di 2019 sampai 2020-2021. Gerakan untuk melawan RKUHP, gerakan melawan Omnibus Law Cipta Kerja itu juga terjadi di mana-mana. Catatan YLBHI aja saya mengingatkan, ada di kurang lebih 60 kota. Ada gerakan buruh, gerakan mahasiswa, pemuda itu melakukan aksi perlawanan-perlawanan. Tapi dari refleksi dari kawan-kawan itu, salah satunya adalah soal energi yang itu ada kaitannya dengan kepemimpinan gerakan rakyat. Nah, itu penting menjadi catatan atau refleksi dari kita semua. Dan tadi juga disampaikan oleh kawan-kawan bahwa kita akan mencoba kembali memulai nih ke depan pasca May Day ini, artinya konsolidasi kita bukan hanya untuk May Day besok aksi Hari Buruh, tapi sebenarnya kita juga punya keinginan untuk kita lanjutkan, entah dalam bentuk refleksi atau katakanlah reuni, silaturahmi, boleh-boleh aja. Tapi kelompok gerakan-gerakan rakyat itu coba kita bantu untuk kita kumpulkan. Ya sekaligus ya mungkin karena ini di media sosial disiarkan, kita juga mengundang kepada kawan-kawan ide atau gagasan untuk mengagendakan konsolidasi, atau kalau tadi kawan Boeng mengusulkan konferensi gerakan rakyat lagi. Kita coba lagi. Jadi kita gagal, kita coba lagi, gagal coba lagi. Terus ya sampai terbentuk, sampai menang. Sampai kekuatan yang dicita-citakan oleh kawan-kawan, yang diimpikan kawan-kawan itu ya bisa benar-benar bisa terwujud. Tadi juga disampaikan apakah perjuangan atau gerakan perjuangan kita ke depan ini, perspektif kita atau katakanlah soal ideologi itu mau seperti apa gitu. Karena katanya nggak menyinggung soal sosialisme gitu. Saya pikir kan kalau di kelompok gerakan rakyat kan juga banyak ya yang punya macam atau punya cita-cita gitu kan. Tapi justru mungkin kita juga di situ kita nggak pernah bisa berjuang bareng bersama, jadi kita malah terkotak-kotak ya.
sektarian gitu. Nah, barangkali yang soal-soal itu kita bisa kesampingkan. Tapi tujuan besar bagaimana membangun gerakan rakyat ya, untuk memenangkan perjuangan-perjuangan dari kebijakan-kebijakan yang buruk tadi itu justru yang harus dinomorsatukan. Hal-hal lain ya, saya pikir kita bisa mendiskusikan lebih lanjut ya di dalam forum-forum besar tadi. Selanjutnya tadi saya agak tergelitik juga soal kasus Budui. Budui kan belum berserikat, ya, belum berserikat, tapi dia melakukan katakanlah pengaduan itu, ya, kemudian dikriminalisasi. Tapi di kemudian hari, ya, akhirnya teman-teman serikat yang memberikan dukungan solidaritas. Saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa serikat itu penting buat kaum buruh. Jadi kalau tidak berserikat justru itu lemah. Makanya kaum buruh yang dia merasakan ada penindasan, ada hak-haknya tidak diberikan, segera membentuk serikat dan bisa berjuang bersama-sama. Kawan-kawan juga bisa berafiliasi dengan serikat-serikat buruh yang lain. Karena sekarang ini ada 21 konfederasi. Konfederasi nasional, konfederasi serikat buruh di nasional itu ada 21. Federasinya 130-an lebih sekarang. Belum serikat-serikat buruh tingkat perusahaan. Tapi jumlah angkatan kerja di Indonesia ini juga banyak. Karena sekarang sudah di atas 134 juta angkatan kerja. Jadi ada yang buruh yang bekerja di sektor formal maupun informal. Tapi yang kerja formal itu kalau menurut Kementerian Ketenagakerjaan ada kurang lebih 59-an juta. Itu pun yang berserikat datanya memang beda. Kalau Kemnaker itu menyampaikan jumlah yang berserikat itu masih di bawah 55 juta. Masih di bawah 5 juta. Tapi kalau BPS itu kurang lebih ada 20-an juta yang berserikat. Itu memang beda beda data gitu. Tapi kami yakin, kami juga optimis ya, kawan-kawan yang belum berserikat karena dengan tadi kebijakan dari pemerintah, sistem yang makin buruk tadi, harusnya itu juga menjadi pemicu membangun kesadaran dari kaum buruh untuk segera berserikat. Dan kawan-kawan di kelompok lain, di gerakan rakyat yang lain, selain buruh, ya ada tadi disebutkan ada kaum tani, ada nelayan, miskin kota, dan lain sebagainya. Saya pikir forum-forum diskusi ke depan ini kita sangat terbuka luas. Karena memang kita di gerakan buruh bersama rakyat atau gebrak itu juga membuka ruang seluas-luasnya untuk melakukan konsolidasi. Kira-kira begitu, Bu. Oke, terima kasih Bung Sunar. Dan mungkin langsung ke Mede. Untuk aksi Mede, gerakan buruh bersama rakyat, kita bersepakat kita akan melakukan aksi turun ke jalan. Dan kita menyerukan kepada aliansi-aliansi di daerah juga agar semua aksi turun ke jalan. Jangan terilusi atau terjebak dengan rayuan dari pemerintah dan aparat untuk aksi 1 Mei dengan acara lomba-lomba atau acara hura-hura atau media fiesta. Jadi semua harus turun ke jalan karena banyak kebijakan yang merugikan kaum buruh. Untuk gebrak akan aksi di titik kumpul di Dukuh Atas, Jalan Sudirman. Kita akan rute Bundaran HI dan saya nggak tahu nanti di Istana Negara apakah memungkinkan atau tidak. Maksudnya dihadang atau tidak. Jadi tanggal 1 Mei kita akan bersama-sama dan kita bersepakat dengan kawan-kawan ASB juga kemarin, Aliansi Aksi Juta Buruh. Kita akan aksi bersama, akan turun bareng, kira-kira begitu. Terima kasih. Silakan Bung Boy. Saya kawan yang tadi bertanya tadi sudah pergi, jadi orang yang seperti itu meninggal. Oh di belakang, kalau bisa suruh masuk dia. Jadi Daeng, kalau Daeng berpropaganda kita harus aksi, mungkin kalau seandainya tahun 2000 berpropaganda kayak gitu masuk gitu. Kalau di sini semua orang yang sudah meyakini bahwa aksi massa adalah bagian dari perjuangan kolektif untuk membangun kesadaran secara kolektif, perjuangan secara kolektif bagi gerakan rakyat. Dulu memang
ada serikat buruh yang tidak menerima aksi massa. Tapi faktanya hari ini, dulu serikat buruh yang paling kuning sekalipun SPSI dulu yang kita anggap paling kuning, nah sekarang sudah menjadikan aksi massa sebagai metode perjuangan. Ya, nah jadi agitasinya bukan aksi-aksi lagi. Nah, problem yang kita hadapi di dalam gerakan kita ini yang ditanyakan oleh kawan itu adalah memang problem yang paling mendasar adalah problem ideologi. Tapi problem ideologi ini kan pasti ada sebabnya. Kita perlu tahu sejarah bahwa deideologisasi, depolitisasi yang dipakai, yang dijalankan selama Orde Baru memang membuat seluruh kekuatan rakyat yang ada itu diamputasi, saudara. Tidak hanya organisasinya, tapi orangnya pun. Kita bisa melihat bagaimana korban setelah 65 dalam kerangka depolitisasi, deideologisasi. Azas tunggal menjadi satu ketentuan, kapitalisme mendominasi, itu yang dibilang tadi. Kalau kita berbicara tentang ideologi, kapitalisme yang bisa menandingi, yang bertolak belakang dengan kapitalisme ya komunisme. Kalau seandainya kita berbicara ideologi, kontradiksi antara pengusaha dengan buruh itu adalah implementasinya. Bentuk ideologinya apa? Komunisme. Tapi kan suatu hal yang tidak mungkin di Indonesia lo akan menjadi partai ideologinya sosialis, ideologi komunis. Karena faktanya pada hari ini demokrasi yang kita perjuangkan di era Orde Baru tidak tuntas. Reformasi hanya memberikan sedikit ruang bagi kita untuk berorganisasi membangun kekuatan. Sehingga kalau seandainya kita berbicara di dalam konteks ideologi, itulah problem gerakan kita pada hari ini. Orang nggak punya atau tidak boleh berpikir di luar sistem kapitalisme. Lo kalau berpikir di luar sistem kapitalisme, lo bisa kalau dulu parah banget kan, digeruduklah kita sedang diskusi, dibubarkanlah kita aksi. Tuduhannya semua apa? Tuduhan yang paling menakutkan, momok yang paling menakutkan oleh Orde Baru adalah komunisme. Dan diidentikanlah gerakan buruh sebagai gerakan komunis. Nah tentu dengan ruang-ruang demokrasi yang ada pada hari ini, prinsip-prinsip dasar dari apa yang menjadi kontradiksi dasar dari kapitalisme yang ideologinya adalah akumulasi, lawannya apa? Ya distribusi. Partai buruh memang ya komposisi partai buruh sendiri itu tuh pelangi, Bung. Gue boleh saja gue berpikiran seperti itu, seperti sekarang, tapi anggota partai buruh yang lain belum tentu berpikiran seperti gue, mungkin sama dengan Daeng, mungkin sama dengan siapa gitu. Nah perspektif ideologi masing-masing itu yang dibilang kita tuh di dalam tidak satu latar belakang karena dia terdiri dari unsur, begitu juga pemahaman ideologi. Nah itulah yang salah satu yang membuat kenapa partai buruh saya bilang tadi kalah telak di dalam konteks kontestasi, karena cerminan ideologi dari kelas pekerja Indonesia adalah kelas atau kelompok masyarakat yang mengambang. Ibarat busa di tengah laut aja cuy. Siapa yang ngasih duit nanti, wah itu orang baik. Siapa yang itu dianggap orang baik, gak peduli mereka track record. Itu fakta dan realita akibat deideologisasi, depolitisasi semenjak Orde Baru. Tapi tentu kita nggak akan tinggal diam mengamini itu. Itulah problem demokrasi di kita ini, demokrasi semu yang saya bilang. Lo berpikir aja alternatifnya tidak boleh. Ini nggak boleh, syariat Islam nggak boleh, sosialis nggak boleh. Terus maunya apa? Ya kapitalis aja lo terus. Itu nanti diseleksi di dalam aturan sistem demokrasi, undang-undang pemilu itu tadi. Jadi kalau orang berbicara demokrasi, faktanya nggak ada demokrasi. Demokrasi yang paling dasar itu dulu merdeka dalam hal berpikir.
adil dari dalam pikiran. Itu kan orang tua. Ini karena orang berpikir saja dilarang. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang ideologi kelas pekerja, ideologinya pasti distribusi. Makanya Partai Buruh mengambil titik kompromi negara kesejahteraan dengan prinsip kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan. Itu menjadi prinsip di dalam. Ya kita, oh ini nggak sempurna. Banyaklah kita berdebat atau kritikan dari kawan-kawan, wah revolusi permanen atau revolusi 2 tahap, oh kolaborasi kelas, oh apa segala macam. Tapi fakta situasi politik di Indonesia pada hari ini bukan fakta realita politik yang ideal. Bentuk konkret dari sisa-sisa kekuatan Orde Baru itu masih nyata hari ini. Bahkan masih disistemkan di dalam undang-undang. Nah, tugas besarnya kita menjadi PR besar bagi kita, ideologisasi di masing-masing organisasi kita menjadi hal yang paling mendasar untuk kita bisa melangkah dalam konteks gerakan yang lebih progresif ke depan. Tanpa ideologi yang jelas, saya sepakat. Kalau saya ditanya apa itu? Ya sosialis. Saya sosialis. Ideologi saya redistribusi. Ideologi saya bukan akumulasi. Jelas ideologi saya. Tapi bagaimana menjelaskan itu kepada kawan-kawan buruh yang setiap hari ancaman PHK? Bagaimana menjelaskan tentang ideologi itu kepada kawan-kawan tani yang menjual harga gabahnya saja nanti kesulitan, pupuk saja dia kesulitan? Bagaimana kita menjelaskan kepada nelayan nanti harga solar tidak bisa dia jangkau sehingga dia tidak bisa melaut? Dalam perspektif ideologi bisa gerakan menjadi sangat penting untuk mulai merubah metode perjuangannya. Selain aksi massa, ya. Selain radikalisasi dalam bentuk mogok, ya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, yang wajib kita diskusikan terus-menerus untuk penyempurnaan pendidikan ideologi di dalam organisasi kita. Tanpa ideologi yang kuat, organisasi akan kecenderungan oportunis. Karena dipimpin oleh orang-orang yang oportunis. Jadi ideologisasi menjadi penting. Makanya kawan kita yang bertanya tadi itu, kalau misalnya dia ditanya saya secara pribadi, jangan tanya Partai Buruh. Partai Buruh mengambil titik negara kesejahteraan tapi masih dalam prinsip redistribusi, dalam batasan-batasan yang bisa kita lakukan. Dan tugasnya tadi dibilang apa, alat politik yang progresif, yes, kita sepakat. Siapa yang nggak sepakat? Progresif, revolusioner. Bung Jumhur juga mengatakan revolusioner. Ya, karena kita idealnya kita merubah secara problem mendasar ini gitu, bukan reformasi. Tapi politik itu tidak hitam putih. Politik itu harus menginjak bumi kita. Landasannya itu seperti apa? Tentu yang disebut dengan nanti kita akan berdiskusi tentang strategi dan taktik, bagaimana bersiasat, itulah politik. Silakan, Kakak Ajeng. Sampai sibuk menyimak gitu ya, apa yang dibicarakan oleh teman-teman pembicara sebelumnya gitu. Kalau untuk 1 Mei jawabannya tentu saja Aliansi Perempuan Indonesia udah kan gebrak. Gebrak aksi, Partai Buruh akan aksi, jangan khawatir hal ini. Partai Buruh pasti aksi. Partai Buruh pasti aksi. Iya. Tapi ke GBK? Enggak. Partai Buruh Revolusioner enggak? Iya. Nyambung terkait aksi 1 Mei, Aliansi Perempuan Indonesia akan aksi di titiknya sih di Patung Kuda ya, karena hampir nggak mungkin kita menerobos istana kecuali kalau masanya mungkin 70.000 orang gitu ya. Mungkin masih bisa kita menerobos istana, tapi karena polisinya sendiri sudah bersiap-siap bahwa banyak gerakan yang akan turun tanggal 1 Mei, jadi yang bisa kita jangkau saat ini memang di Patung Kuda.
bersama organisasi-organisasi yang tergabung di dalam Aliansi Perempuan Indonesia, tapi setelah ini juga akan dibicarakan bagaimana penyatuannya kan ya Bung Sunar, Mbak Dewi gitu kan, melalui pertemuan kita pada sore hari ini gitu kan, karena penyatuan artinya selain bicara teknis juga berbicara taktisnya bagaimana gitu. Jadi masih sangat mungkin untuk kita ada di dalam satu barisan yang sama dalam aksi 1 Mei nanti gitu ya. Kalau terkait bagaimana tanggapan terhadap itu udah banyak tadi ya tanggapannya, jadi yang kayaknya aku gak banyak-banyak, tapi yang ingin aku highlight dalam diskusi kali ini adalah bagaimana kita menjawab tantangan pengorganisiran gitu. Kalau tadi kita menjawab tantangan pengorganisiran gerakan dengan konferensi, dengan penyatuan, dengan konsolidasi gitu ya, itu secara politik, tapi bagaimana tadi Bung Boing membicarakan soal ideologi, tapi siapa yang mau kita ideologisasi? Kalau kita nggak punya anggotanya, kalau kita nggak punya orang-orang yang kita organisir gitu.